Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklum, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu
bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Sementara itu, perempuan tadi meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dalam Kristus, bagi kita yang berpuasa, kita pasti tahu bagaimana rasanya haus. Injil hari ini mengajak kita merenungkan lebih dalam arti dari rasa haus. Dikisahkan seorang wanita Samaria datang menimba air pada jam yang tidak biasa, yaitu di waktu tengah hari. Mendengar kisah masa lalu wanita ini, mudah sekali bagi kita untuk menghakiminya. Tak heran jika ia memilih untuk datang pada jam terpanas untuk menimba air, agar ia tidak bertemu dengan orang lain. Padahal, banyak dari kita pun seperti wanita Samaria ini, pernah mengalami kegagalan, penyesalan, luka, dan dosa-dosa masa lalu.
Semua ini lalu membuat kita seolah lumpuh dan terasing, cenderung menutup diri. Wanita Samaria ini, seperti banyak dari kita, merasa haus. Ia tidak hanya haus secara fisik, tetapi haus akan cinta, akan makna dan tujuan hidup. Datanglah Yesus yang sengaja memilih untuk melewati Samaria, meskipun ia tidak harus melewatinya. Yesus pun haus akan air. Tetapi yang terutama, dia haus untuk memberi keselamatan bagi semua orang. Tidak peduli siapa mereka dan masa lalu mereka. Yesus ingin memberikan keselamatan kepada wanita ini dan juga kepada kita semua yang mencari dan haus akan Tuhan. Dalam ensikliknya Deus Caritas Est, Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa perjumpaan dengan Yesus bukanlah sekedar mengenal Dia secara intelektual, melainkan perjumpaan yang melibatkan suatu hubungan pribadi dengan Dia. Yesus adalah Allah yang ingin dekat dengan kita. Dia adalah Tuhan yang berbelas kasih akan pergumulan, rasa sakit, dan luka-luka batin kita. Dia adalah Tuhan yang ingin membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Namun perjumpaan ini menuntut tanggapan kita melalui pertobatan dan kerelaan untuk mau diubah olehnya. Perjumpaan dengan Yesus dapat terus terjadi di sepanjang hidup kita. Ini bukan hanya peristiwa satu kali, melainkan proses pertobatan dan pendalaman iman yang terus-menerus. Paus Benediktus mengatakan, perjumpaan dengan Kristus bukanlah peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu, melainkan menjadi suatu realitas yang berkelanjutan. Ini melibatkan seluruh hidup kita dan membutuhkan pertobatan terus-menerus. Transformasi terjadi pada wanita Samaria saat dia menerima Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidupnya. Wanita tersebut sangatlah bersyukur mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya menerima dia, tetapi juga ingin mengubah dan melimpahinya dengan kasih dan air kehidupannya. Perjumpaan dengan Yesus membuahkan pertobatan. Karena rasa syukurnya, wanita tersebut kemudian menjadi saksi Yesus kepada orang lain. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus bukanlah peristiwa biasa, melainkan peristiwa yang membawa anugerah dan pembebasan, asalkan kita mau menanggapinya. Tuhan yang mengasihi kita apa adanya, tak akan meninggalkan kita seperti ketika Dia menemukan kita. Kasih-Nya bersifat transformatif, mengubah kita. Kasih-Nya dapat memperbaharui kita dan menjadikan kita semakin menyerupai Dia. Santo Agustinus berkata bahwa hati kita akan resah sampai beristirahat di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi dahaga, kekosongan, dan kerinduan hati kita. Kita diciptakan Allah untuk mengenal, mencintai, dan melayani Dia. Jadi ketika kita berpaling dari Dia dan memilih untuk hidup dalam dosa, kita sebenarnya mengingkari jati diri kita sendiri. Dalam salah satu homilinya, Paus Fransiskus mengajak para pendengarnya untuk mengikuti teladan penginjilan wanita Samaria ini.
ia pergi mewartakan keselamatannya dengan membagikan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain dan membantu mereka untuk menjumpai Kristus dalam diri mereka sendiri. Demikian juga, kita diundang untuk menjadi proaktif, membawa orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesusku, betapa kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Bahkan ketika kami masih berdosa dan sulit untuk dicintai, Engkau tidak pernah berhenti mencari dan mencintai kami. Bukalah hati kami di masa Prapaskah ini, sehingga kami mau lebih belajar untuk menyangkal diri, menjalankan pertobatan secara sempurna, dan membiarkan Engkau mengubah dan menguduskan hidup kami. Tinggallah bersama kami selalu, dan jangan pernah biarkan kami terpisah daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.